Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Januar Fidal Dikri dengan nomor NIM 666121081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa manajemen strategi Kepolisian Republik Indonesia yang mana di dalamnya terdapat visi dan misi, tujuan dan sasaran, IFAS dan EFAS, kuadran, dan matriks SWOT. Selanjutnya kita masuk ke dalam visi dan misi Kepolisian Republik Indonesia yang mana visi dari Kepolisian Republik Indonesia adalah terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian misinya adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. Nah, dalam visi dan misi Kepolisian Republik Indonesia, keduanya sudah sama-sama sesuai dengan orientasinya, yang mana pada visi Kepolisian Republik Indonesia orientasinya yaitu masa depan. Hal ini ditandai dengan kata kunci terwujudnya. Kemudian pada misi Kepolisian Republik Indonesia juga terdapat kata kunci melindungi, mengayomi, dan melayani. Hal ini merupakan orientasi masa kini. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan dan sasaran Kepolisian Republik Indonesia. Yang mana tujuan dari Kepolisian Republik Indonesia adalah yang pertama menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI, kemudian menegakkan hukum secara berkeadilan, mewujudkan Polri yang profesional, kemudian modernisasi pelayanan Polri, dan menerapkan manajemen Polri yang terintegritas dan terpercaya. Kemudian sasaran dari Kepolisian Republik Indonesia adalah yang pertama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian penegakan hukum secara berkeadilan, kemudian profesionalisme sumber daya manusianya, kemudian modernisasi teknologi, dan yang terakhir sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan melayani. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis SMART Kepolisian Republik Indonesia, yang mana SMART ini merupakan akronim dari Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound. Yang mana spesifik yang dimaksud adalah tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, yaitu Polri, sudah tergambar dengan jelas sehingga dapat dipahami dengan satu makna, tidak menimbulkan arti lain yang dapat menciptakan keraguan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Kemudian terdapat kata measurable, yang mana sebuah tujuan harus dapat diukur tingkat pencapaian dan keberhasilannya, yaitu tolak ukur tertentu dapat diaplikasikan pada tujuan-tujuan organisasi, yaitu Polri itu sendiri. Kemudian terdapat kata attainable, yang mana tujuan yang ditentukan harus merupakan tujuan yang realistis dan dapat diraih sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas organisasi, yaitu Polri. Kemudian terdapat kata relevan, yang mana relevan di sini merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh organisasi perlu relevan dengan tujuan utama organisasi, yaitu visi yang telah ditetapkan dari organisasi itu sendiri, yang mana di sini organisasinya adalah Polri. Kemudian yang terakhir adalah time bound atau terdapat kata time bound, yang mana yang ini dimaksud tujuan yang ditetapkan oleh organisasi yaitu Polri harus mempertimbangkan waktu, sehingga dalam praktiknya tujuan memiliki durasi atau waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan, dengan maksud proses pencapaian tersebut merupakan memiliki target waktu dan selesai dengan tepat waktu. Kemudian kita masuk ke dalam tabel analisis IFAS, yang mana di sini tabel analisis IFAS dari Organisasi Kepolisian Republik Indonesia memiliki peluang dan ancaman, yang mana di dalam peluang ini meliputi kebijakan Kapolres, sarana dan prasarana, dukungan anggaran, manajemen kegiatan, dan manajemen media. Sedangkan ancaman yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah patroli proaktif, sinergi dengan masyarakat di medsos, intensifikasi hubungan Thomas dan Toga, observasi kerawanan daerah, dan pemberdayaan call center 110. Nah, dalam hal ini rekan-rekan sekalian dapat melihat penilaian bobot dan skor mengenai tabel analisis IFAS itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam tabel analisis EFAS, yang mana di dalamnya terdapat kekuatan dan kelemahan, yang mana kekuatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yaitu masyarakat kooperatif dengan Polri, perbaikan persepsi publik melalui media, kemudian kerjasama dengan stakeholder terkait, intensifikasi komunikasi Polri di medsos atau media sosial, dan pembentukan FKPM Cyberbegal. Nah, kemudian terdapat kelemahan dari analisis SWOT EFAS,
ini dari Kepolisian Republik Indonesia. Di antaranya itu residivis kejahatan jalanan, senjata api ilegal, bom ikan bondel, jaringan pelaku kejahatan, dan senjata tajam. Dan rekan-rekan sekalian juga dapat melihat mengenai penilaian bobot dan skor pada analisis EVAS dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ini. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan IVAS dan EVAS, yang mana dari analisis IVAS di atas dapat diketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki peluang seperti kebijakan instansi Polri dan dukungan anggaran. Namun Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki ancaman seperti patroli proaktif serta koperasi kerawanan daerah. Kemudian dari analisis EVAS di atas juga dapat diketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki kekuatan seperti masyarakat kooperatif dengan Polri dan media sebagai sarana perbaikan persepsi publik. Namun, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan seperti adanya residivis kejahatan jalanan serta terdapat penggunaan senjata api ilegal. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis kuadran, yang mana di sini terdapat 4 kuadran, yaitu yang pertama kuadran 1 mengenai kekuatan. Di dalamnya memuat masyarakat kooperatif dengan Polri dan media sebagai sarana perbaikan. Yang kedua adalah kuadran mengenai kelemahan. Nah, di dalamnya memuat adanya residivis kejahatan jalanan dan terdapat penggunaan senjata api ilegal. Dan yang ketiga yaitu mengenai peluang, yang di dalamnya memuat kebijakan instansi Polri dan dukungan anggaran. Serta yang kuadran keempat adalah mengenai ancaman, di dalamnya memuat patroli proaktif dan operasi kerawanan daerah. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis matriks SWOT, yang mana di sini terdapat Strength Opportunities atau SO, yaitu mencerminkan kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi peluang eksternal. Kemudian yang kedua ada Strength Traits atau ST, mencerminkan kekuatan internal yang dapat digunakan untuk mengatasi ancaman eksternal. Kemudian terdapat Weakness Opportunities atau WO, kemudian hal ini mencerminkan kelemahan internal yang perlu diperbaiki untuk menghadapi peluang eksternal. Dan yang terakhir ada Weakness dan Traits yaitu WT, yaitu mencerminkan kelemahan internal yang dapat memperburuk dari ancaman eksternal. Kemudian kita masuk ke dalam strategi dengan metrik bobot rating scoring. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di dalamnya memuat penyediaan informasi publik, pelaksanaan pelaporan publik, dan penguatan mekanisme pengawasan internal dengan bobot scoring 8/10. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi publik, yang di dalamnya memuat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, mengadakan forum dan pertemuan terbuka, dan meningkatkan komunikasi publik dengan bobot scoring 7/10. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan kompetensi anggota Polri. Di dalamnya memuat peningkatan pelatihan dan pengembangan, kolaborasi dengan institusi pendidikan, dan mendorong kegiatan riset dan publikasi dengan bobot scoring 6/10. Kemudian yang terakhir yaitu atau yang keempat, mengadopsi teknologi informasi untuk efisiensi, yang mana di dalamnya memuat mengembangkan sistem manajemen informasi, menerapkan aplikasi dan perangkat mobile, dan memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini mendapatkan bobot scoring 9/10. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis Balanced Scorecard atau BSC, yang mana di dalamnya yaitu terdapat perspektif keuangan. Pada implementasiannya, Polri dapat mengukur keberhasilannya dalam mengelola sumber daya keuangan negara dengan memonitor anggaran yang dialokasikan dan efisiensi pengeluaran anggaran. Adapun evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan, menilai efisiensi penggunaan dana publik. Kemudian yang kedua ada perspektif pelanggan, yang mana di dalam pengimplementasiannya Polri perlu mengidentifikasi siapa pelanggannya dalam konteks pemerintahan dan masyarakat. Mereka dapat mengumpulkan data tentang kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Polri. Kemudian pada evaluasinya adalah dapat dilakukan dengan melakukan survei kepuasan pelanggan dalam hal ini masyarakat, melacak tingkat partisipasi masyarakat, dan menilai responsivitas Polri terhadap aspirasi publik. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai perspektif proses internal, yang mana implementasinya adalah Polri dapat menentukan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas proses internal, seperti efisiensi operasional, kualitas penanganan kasus, serta kualitas patroli dan pengawasan. Kemudian evaluasinya itu dapat dilakukan dengan memantau dan membandingkan kualitas pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan, serta melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas Polri. Kemudian yang keempat, yaitu mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam pengimplementasiannya, Polri perlu mengembangkan kemampuan anggotanya melalui pelatihan, pengembangan keahlian, dan pemantauan kinerja individual. Dan dalam evaluasinya dapat dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi anggota Polri dalam pelatihan dan program pengembangan, serta mengukur perubahan dalam kualifikasi dan keterampilan anggota Polri dari waktu ke waktu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis manajemen strategi Kepolisian Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.